لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني التبكير للجمعة ماشيا bisakinatin awaqar. Ini kita nggak bisa ya. Berpagi-pagi untuk melakukan sholat Jumat itu nggak bisa, apalagi masyian, jalan kaki, gitu nggak bisa banget tuh. Bisakinatin awaqarin, dengan tenang, nggak terabak gerubuk, nggak buru-buru. Sunnah tuh tabkir pagi-pagi, bahkan mulai ini dari jam 6 pagi udah kesunahan tuh. Jam 6, jam 7 sampai jam 11 tuh disunahkan demikian. Nah itu jalannya apa, berpagi-paginya sunnahnya jalan. Kemudian bisa qinatin wa waqarin, tenang, nggak gerabak gerubuk, nggak buru-buru. Kemudian setelah udah sampai masjid, wal iqtirabu minal imami, dekat imam tuh sunnah tuh. Jadi jalannya santai pagi-pagi, kemudian juga tenang jalannya, kemudian pas sampai masjid dekat imam, dekat khatib, sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, wal istighalu fi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin, menyibukkan diri waktu dia jalan itu dengan membaca Al-Qur'an atau dengan zikrullah, dengan zikir. Jadi nggak kosong tuh. Jadi sambil jalan dari rumah sampai masjid. Yang ketiga sunnahnya sibukkan dirinya dengan baca Quran atau zikrullah. Dalilnya lima tsabata fi sunnati, hadis yang sahih dalam hadis Rasulullah SAW kahadithi Abi Hurairah as-Sabiqis, bagaimana hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah lewat keterangannya, yaitu hadisnya wa khabari, dan juga hadis man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasala, orang yang mandi hari Jumat wa ightasala, wa bakara wa batakara, sama berbagi-bagi, wa masya wa lam yarkab, dan dia jalan kaki tidak berkendaraan, wadana minal imami, kemudian deketin khatib, al-imam al-khatib sama tuh, fastama'a, kemudian dia dengarkan secara seksama isi khutbahnya, walam yalghu, dia tidak main-main, tidak sia-sia, nggak main tasbih lagi khutbah berlangsung, nggak macem-macem, nggak ngobrol, nggak bercanda, maka kana lahu bikulli khatwatin amila, kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin, maka setiap langkahnya terhitung adalah amal ibadah selama setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala setahun, pahala puasa, juga pahala qiyamul lail. Nah itu tuh keutamaan demikian tuh. Kalau seandainya ada orang berbagi-bagi, jalan tenang, dekat kepada si khatib, kemudian sambil jalan sibuk dengan baca Quran atau dengan zikrullah tadi, itu pahala demikian. Setiap langkahnya dihitung seperti ibadah selama setahun. Ibadahnya siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Wa qala al-Malikiyatu, berkata ulama-ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhum, adz-dzahabu lil jumu'ati waqtal hajrati, pergi untuk melakukan sholatul Jum'ah waktu di tengah hari. Wa tabtadi'u bi qadri sa'atin qabla zawali, dan mulai dengan kadar 1 saat sebelum tergelincir matahari. Jam 11 tuh kita belum kita jam 12 kurang seperempat baru jalan. Wa fi haditsin akhar, pada hadis yang lain, mafaduhu, manfaatnya, annal iktirama minal imami matlubun, dekat imam itu dituntut dalam agama tuh. Uhdurud dzikra wadnu ngal imami, datang hadir sambil berzikir, kemudian wadnu ngal imami, dekat kepada si khatib. Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhira fil jannati wa in dakhalaha, seorang hamba Allah senantiasa dia yataba'adu, berjauhan, hatta yuakhira fil jannati, ini dampaknya nih, efeknya nih, sampai akhir dia terlambat belakangan dalam surga. Wa in dakhala, sekalipun dia masuk surga, itu lantaran apa tuh? Blur ya, masa gitu ya, blur, nanti lelet,
hadir untuk melakukan sholatul Jumat. Sekalipun hari surga dia, tapi masuk di belakangan tuh, lama lewatin jembatan Asrat tuh, lama orang udah masuk, orang udah bertahun udah lama, dia baru masuk tuh. Lantaran apa tuh? Lambat, lelet untuk melakukan hadir sholatul Jumat. Itu ada efeknya tuh ya. Wal masyu bis sakinati li hadis sahihaini, dan berjalan dengan tenang itu dasarnya hadis muttafaq alaih. Idza ataitumus sholata fa alaikum bis sakinati, apabila kalian mendatangi sholat maka fa alaikum bis sakinati, lazimilah oleh kalian bis sakinah, tenang, enggak buru-buru, enggak tergesa-gesa. Wa yajuzur ruku, boleh enggak? Kan tadi sunnahnya jalan kaki. Sekarang boleh nggak pakai kendaraan, pakai motor, pakai mobil, pakai kuda, pakai unta, boleh nggak? Wa yajuzur rukubu li udrin fil dhahabi wal iyabi, boleh berkendaraan sebab udur, boleh hijauan, boleh silahkan pakai motor, pakai mobil silahkan. Fil dhahabi wal iyabi, untuk pulang dan pergi. Kemudian yang berikutnya wal isyghalu bil qiraati aw dzikri, menyibukkan diri dengan baca Quran atau dengan zikrullah. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi. Sesungguhnya para malaikat, ini jumlahnya banyak ini, memohon ampun kepada Allah untuk salah satu orang kalian selama dia ada di tempat duduknya. Jadi selama kita duduk di masjid, kita niat i'tikaf, jangan lupa. Nah, selama itu malaikat doain kita. Malaikat ini bukan satu, banyak jumlahnya. Itu malaikat semua doain dengan kalimat Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa dari doa dari malaikat tuh. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi selama kita diam duduk di masjid, maka ini doa malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Tapi malam yuhadits, selama dia nggak ngobrol. Wa inna ahadakum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu. Seorang itu ada dalam sholat selama sholatnya menahan itu orang. Artinya dia memang sibuknya dengan baca Quran di masjid, duduk dengan zikrullah. Nah, itu dapat doa malaikat tuh dengan kalimat tadi Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Fadalla, maka hadis tersebut di atas menunjukkan anna sya'nal musalli, bahwasanya keadaan orang yang sholat baik Jumat ataupun yang lainnya, al-istighalu bil qiraati wa dzikri, menyibukkan diri dengan baca Quran dan zikrullah bagi Jumat. Wa tabkiru lil jumu'ati sunnatun li ghairil imami, dan berpagi-pagi untuk melakukan sholatul Jum'ah hukumnya sunnah, tapi selain imam, selain khatib. Tuh di kitab nggak ada khatib, nggak ada. Di kitab semua ada kalimatnya imam. Ini menunjukkan siapa yang jadi khatib, maka dia yang sunnah untuk jadi imam. Amma huwa, adapun si imam, si khatib, fala yusannu lahu tabkiru, maka sunnahnya itu tidak disunnahkan berpagi-pagi. Si khatib sunnah berlambat-lambat. Pada jadi khatib tuh masuknya, makanya ada pintu tersendiri dia tuh, dan tempat tersendiri buat si khatib, karena sunnahnya khatib berlambat-lambat, tidak berbagi-bagi. Jadi lain ya, kesunahan antara si khatib dengan jamaah yang lain. Yang ketiga adalah tanziful jasadi, membersihkan tubuh. Wa tahsinul hay'ati qabla sholati, membaguskan bentuk sebelum sholat, dandan. Dengan cara apa itu? Kita bersihin badan, kemudian kita dandan dengan cara apa? Bitaqlimil azfari, gunting kuku, wa qassi syaribi, cukur kumis, walatfil ibti, cabutin bulu ketiak, wa halqil anati, cukur bulu kemaluan tuh. Wa nahwi dzalika, tuh sunnah Jumat tuh. Yang Jumat sunnah banyak tuh. Gunting kuku, kemudian cukur kumis, kemudian cabutin bulu ketiak, kemudian kita cukur bulu kemaluan, wa nahwi dzalika, dan lain-lain sebagainya. Contohnya apa? Ka izalatir raihatil karihati, menghilangkan bau yang nggak sedap. Nah, hilangin tuh, kita mandi pakai wangi-wangian.
Bisiwaki lil fami, pakai siwak untuk mulut atau pakai kalam listerin, pakai kukur betadin, wa ghairi dan lainnya min mawadinir raihati fil jism, tempat-tempat yang enggak enak baunya di tubuh kita. Sunnah tuh mulut kita ketika kita, makanya sunnah mandi, habis mandi sunnah pakai wangi-wangian. Wa yusatul imami, sunnah bagi imam an yazida fi husnil hayati, dan lebih kalau imam sunnahnya tuh lebih cakep lagi si imam. Wal immati, pakai imamah. Wal irtidai, pakai sorban selendang. Sunnah tuh imam tuh, imam jadi mesti lebih cakep lagi. Kemudian pakai imamah, sorban yang di peci, yang di kepala. Kemudian irtida, sorban yang di pundak, boleh kanan, boleh kiri atau dua-duanya. Ittiba'an disunnati, karena mengikuti sunnah Nabi itu. Demikian sunnah si imam. Wali annahu manzur, karena si imam, si khatib dipandang kepadanya, orang paling ngeliatin. Pakai sunnah tuh si khatib pakai yang bagus, kemudian pakai imamah, kemudian pakai rida. Wa kama yukhad wa kama yusannu akhdhu zufri in tala yaumal jum'ati, sebagaimana sunnahkan gunting kuku kalau panjang, sunnahnya digunting pada hari Jumat. Yusannu aidan yaumal khamisi wa yaumal itsnaini, sunnah juga gunting kuku hari Kamis, Senin, itu 3 hari doang tuh. Gunting kuku sunnahnya hanya 3 hari saja. Pertama hari Jumat, kedua hari Kamis, dan ketiga hari Senin. Duna baqiyatil ayyami, tidak disunnahkan pada hari-hari selainnya. Karena sunnah tuh, bahkan dalam hadis, kalimat hadis yang dhaif, bahwasanya Rasulullah bersabda, kalau seandainya ada orang yang mengunting kuku selain daripada hari Jumat, Kamis, Senin, maka akan dipastikan akan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Demikian tuh. Maka sunnahnya gunting kuku pada hari Jumat, kemudian Kamis, kemudian Senin. Kemudian wa dalilu kaunit tahsini yaumal jumu'ati, dalilnya kita dandan, sunnah dandan pada hari Jumat adalah marawal Baghawi bisanadihi, hadis riwayat Imam Baghawi dengan hadis beliau, an Abdullah bin Amr bin Al-Asi, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajmain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu al-farahu wa syaribahu kulla jumu'atin. Nabi Muhammad beliau seringkali, kalau kana berarti lil muwazabati. Ada kalimat hadisnya bunyinya ada kana, berarti fungsinya lil muwazabati, terus menerus. Nabi sering melakukan ini, gunting kuku hari Jumat, juga beliau cukur kumisnya. Waqala Hanafiyah itu berkata, ulama dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, al-afdalu halqus sya'ri, yang paling utama adalah cukur rambut, sama tuh. Wa qalfuz zufri, kemudian gunting kuku, ba'daha ay ba'dal jumu'ati, setelah melakukan sholatul jum'ah. Ini madhab imam daripada Imam Abu Hanifah. Jadi kalau pengen afdalnya cukur rambut, pengen afdal gunting kuku habis melakukan sholatul jum'ah. Wa yukrahu dzalika fi yaumil jum'ati qabla sholati, makruh hal itu pada hari Jumat sebelum melakukan sholatul jum'ah. Ini madhab daripada madhab Imam Abu Hanifah. Makanya madhab beliau itu dilakukannya gunting kuku, cukur rambut, habis dibotakin itu ba'dal jum'ah. Dalilnya lima fihi min maknal haji, karena itu ada makna haji di situ. Wal halqu wa nahwu qabla haji ghairu masyru'in. Cukur rambut, pelontos habis, halaq habis tuh. Kalau taksir hanya dikit doang. Nah, cukur rambut habis, botak dan lain sebagainya, cukur yaitu gunting kuku sebelum haji tidak disyariatkan. Makanya dalam madhab Imam Abu Hanifah, gunting kuku, cukur rambut habis, botak, pelontos itu adalah setelah melakukan sholatul jum'ah. Sunnah yang keempat adalah qira'atu suratil kahfi yaumal jumu'ati wa lailataha. Sunnah baca surah kahfi malam Jumat atau hari Jumatnya, sunnah tuh. Jadi boleh bacanya malam Jumat, boleh bacanya hari Jumatnya. Dalilnya di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah SAW bersabda,
Man qara'al kahfa fi yaumil jumu'ati, orang yang baca surah kahfi pada Jumat, adha'a lahu min nuri ma bainal jumu'ataini, maka akan bersinar cahaya untuk orang tersebut antara dua Jumat, Jumat yang sekarang dengan Jumat yang akan datang. Terang itu orang tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain, man qara'a suratal kahfi, orang yang baca surah kahfi fi yaumil jumu'ati aw lalatiha, pada hari Jumat atau lebaran, wa uqiya fitnatul dajjali, maka akan dijaga dari fitnah dajjal. Jadi orang yang baca surah kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat akan Allah pelihara daripada fitnah dari dajjal. Wa qira'atuha naharat akadu, membaca surah kahfi di siang hari lebih sangat kuat kesunahannya. Jadi pengen baca malam Jumat boleh, Jumatnya boleh, tapi lebih kuat di siang harinya tuh. Ketika pas datang Jumat, sebelum mulai sholat Jumat, kita baca itu surah Al-Kahfi, itu lebih sangat kuat kesunahannya. Hikmahnya apa? Wal hikmatu min qiraatiha anna sa'ata taqumu yaumal jumu'ati. Hikmahnya membaca surah Kahfi bahwasanya hari kiamat bakal datang pada hari Jumat. Pasti nih, cuma nggak tahu kapan. Karena tsabata fi sahih muslimin, sebagaimana hadis yang sahih Muslim, wal jum'atu musyabbahatun biha lima fiha min ijtima'il khalqi, dan Jumat itu diserupakan dengan hari kiamat karena berkumpulnya makhluk. Wa fil kahfi dzikru ahwal kiamati, dalam surah kahfi menyebutkan tentang huru hara daripada hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah al-iktsaru min du'ai yaumaha wa lailataha, disunnahkan memperbanyak doa di hari Jumat dan malam Jumat. Amma yaumuha, adapun di hari Jumatnya, falirajai an yusadifa sa'atal ijabati, berharap agar pas bertemu dengan sa'atul ijabah tuh. Jadi disunnahkan kita berdoa, perbanyak doa di hari Jumat dan juga malam Jumat, karena di hari Jumatnya ada sa'atul ijabah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati, Nabi pernah menyebutkan hari Jumat. Faqala, Nabi langsung bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa wa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumat ada sebentar doang, beberapa saat, bukan sejam, bukan, beberapa saat doang, sebentar doang. Tidaklah seandainya pas seorang hamba muslim berdoa pada itu saat, dia berdiri sholat minta kepada Allah sesuatu, illa wa a'tahu iyyahu, pasti Allah berikan dia. Wa asyara biyadihi yuqalliduha, Nabi memberikan isyarat dengan tangan beliau, yuqalliduha, sangat singkat, sebentar waktu. Jadi bukan sejam, bukan, sebentar lahzah, sebentar doang udah habis tuh. Itu sa'atul ijabah yang ada pada hari Jumat. Wa fi riwayatin min muslimin, dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa hiya sa'atun khafifatun, sebentar dong, sa'atun khafifatun, sebentar dong. Wassawabu fi sa'atil ijabati kama bayyana, dan yang benar pada masalah sa'atul ijabah adalah sebagaimana kami jelaskan, ma thabata fi sahih muslimin, hadis yang ada pada sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an yakhliyas salata, sama sebentar doang antara si khatib duduk di atas mimbar sampai selesai sembahyang. Bukan panjang segitu, bukan, sebentar doang terjadinya, tapi adanya antara itu, antara si khatib duduk di atas mimbar sampai selesai sholatul Jum'ah. Waktunya kapan? Sebentar doang, sama, tapi waktunya terjadi antara itu. Kemudian yang keenam, al-iktsaru minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak ngucapin selawat pada Nabi Muhammad tuh pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Dalilnya li khabari. Kalau Yasin gimana? Kalau Yasin sunnah setiap hari, jangan salah tuh. Malam Jumat, hari Jumat sunnahnya suratul Kahfi. Jadi Yasinan bukan setiap malam Jumat, setiap hari baca Yasin. Dalilnya adalah inna min afdali ayyamikum
yaumal jumu'ati. Sungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah mengucapkan selawat kepada aku pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, maka sungguhnya salat kalian semua akan ditunjukkan pada aku. Nabi ditunjukkan kepada malaikat semua itu. Ini salat daripada selawat daripada fulan bin fulan. Kemudian hadis yang kedua, wa khabari aktsiru alayya minas sholati lailatal jumu'ati wa yaumal jumu'ati. Perbanyaklah selawat pada aku pada malam dan hari Jumat. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Orang yang mengucapin satu kali selawat pada aku, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya 10 kepada orang tersebut. Sikotnya bagaimana? Nah, ini sikotnya nih. Wasighatus sholati an yaqula, kalimat selawat seseorang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Itu pertama tuh, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Tambahin wa ala alihi wa sahbihi. Itu demikian tuh. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Tambahin wa ala alihi wa sahbihi. Tambahin tuh. Sunnah tambahin wa ala alihi wa sahbihi. Atau Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Sunnah itu. Jadi boleh dengan kalimat pertama Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi, tambahin wa ala alihi wa sahbihi. Atau yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Kemudian yang ketujuh adalah yaqra'ul imamu jahran ba'dal fatihati fi raq'atil ula al-jumu'ata wa fi tsaniyati al-munafiquna. Sunnah si imam baca secara jahar habis Fatihah rakaat pertama suratul Jumu'ah, rakaat yang kedua habis Fatihah sunnah baca surah al-munafiqun. Ittiba'an bis sunnati rawahu Muslimun, karena begitu sunnah, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sunnahnya yang pertama itu, yang pertama rakaat yang pertama Fatihah suratul Jum'ah, rakaat yang kedua Fatihah suratul Munafiqun. Kalau nggak bisa gimana? Warawa aidan, juga Imam Muslim berikan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil jumu'ati. Nabi sering kali baca pada waktu melakukan sholatul Jum'ah. Apa yang dibaca? Sabbihis marabbikal a'la. Rakaat pertama Fatihah, Sabbihis, wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Rakaat yang kedua Fatihah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.